Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab yang ada dalam Alkitab, kitab Allah yang hidup, dari Kejadian hingga Wahyu. Kita telah sampai dalam studi kita di kitab Amsal, yang merupakan salah satu kitab puisi dalam Perjanjian Lama, di pasal 28 dan 29. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Saudara Selamat datang. Ishak Elias, selamat datang. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Faiz, ayat pertama dalam pasal 28 mengatakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Berbicara tentang apakah ayat ini? Nah, bagian pertama berbicara tentang dosa yang tidak diakui dan belum diselesaikan dan belum diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Itu membuat dia melakukan itu tetap dalam keadaan ketakutan terus-menerus. Dia bahkan takut kepada Tuhan, dan ini sangat jelas dalam dua kisah, satu dalam Perjanjian Lama dan satu dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru itu terbukti dalam kisah Herodes Antipas, sang raja wilayah, ketika dalam Matius 14 ia mendengar laporan tentang Yesus. Dan tanda-tanda yang Tuhan Yesus Kristus lakukan, hati nurani yang gelisah karena dosa yang tidak terselesaikan, membuatnya berpikir bahwa ia sudah bangkit dari orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Ia merasa Yohanes Pembaptis sedang mengejarnya dan ia sangat takut, jadi orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tapi juga jelas dalam Perjanjian Lama dalam kisah Yusuf dan kakak-kakaknya. Ketika dia menempatkan mereka semua di penjara, ketika mereka mendatanginya di Mesir dan dia mengenal mereka tapi mereka tidak mengenal dia. Maka ia menempatkan mereka semua di penjara 3 hari. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia mohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengar permohonannya, itulah sebabnya kesakan ini menimpa kita. Dan ketika mereka menemukan uang itu dalam mulut karung semua orang, mereka kecewa dan takut, dan berkata, apa ini yang telah dilakukan Allah pada kita? Itu melakukan sesuatu yang buruk kepadamu, ini adalah hal yang baik terjadi. Tidak, hati nurani yang disalahkan dan hati nurani yang jahat, menyebabkan orang tersebut tidak menikmati. Bahkan tindakan-tindakan baik Tuhan dan salah menafsirkannya. Dalam pasal 44, Yehuda mengatakan pernyataan yang sangat serius, dengan apakah kami akan membenarkan diri kami saat piala ditemukan dalam karung Benyamin. Ia mengatakan sepotong kalimat dengan apakah kami akan membenarkan diri kami, apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, ada dosa lama, dan kami telah menyembunyikannya. Tetapi Tuhan mencarinya sampai dia menemukannya di dalam kita, dan dia sekarang membalas dendam kepada kita. Jadi hati nurani yang merasa bersalah dan dosa yang tidak diselesaikan dari tidak mengaku dari darah Tuhan dan ditangani oleh darah Kristus terus mengejar. Orang berdosa, dosa mengejar dan dia merasa bahwa Tuhan ingin membalas dendam kepadanya. Itu sebabnya orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, seakan ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Bagaimana dia menggambarkan orang benar? Karena masa lalunya sudah berakhir, dosa telah dihukum dalam tubuh Kristus dan dosa-dosa telah diampuni oleh darah Kristus yang telah dicurahkan. Dengan demikian hati nuraninya dimurnikan. Dia tidak memiliki masalah, jadi dia percaya diri bahkan ketika dia menghadapi kematian. Orang benar mendapat perlindungan dalam kematiannya. Saudara Ishak, ayat 10 dan 11, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Mohon jelaskan kepada kami ayat-ayat ini. Nah, Anda tahu prinsip Alkitab yang ilahi, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, Demikianlah barang siapa menyesatkan orang ke jalan yang salah, ia akan menuai hal yang sama. Dia sendiri akan jatuh ke dalam lubang yang sendiri, di lubang yang sama persis. Kita ingat Yakub ketika dia menipu ayahnya Ishak saat dia sudah tua dan dia datang berpura-pura menjadi Esau untuk mengambil hak kesulungan.
Hari-hari berlalu dan Yakub menuai hal yang sama seperti apa yang ditaburnya. Dan dia ditipu. Dia ditipu 2 kali karena panen selalu lebih banyak daripada yang ditanam. Dan Dia ini hukum ditipu. ilahi yang tetap. Benar sekali. Hmm, Dan hukum ini selaras dengan sistem alam, jadi tidaklah alami. Jika seseorang bekerja keras dalam menanam benih dan dia tidak menuai apa-apa misalnya, atau orang malas menuai seperti orang yang bekerja penuh semangat. Jadi ini adalah hukum ilahi yang akurat yang mengatur alam itu sendiri dan semua urusan manusia. Jadi Yakub yang menabur dengan buruk pada ayahnya, tidak menghormati usia tua ayahnya Ishak dan menipunya. Dia ditipu 2 kali. Dia ditipu dalam hal istri, dia diberi Lea, dan dia setuju dengan Laban, ayahnya, untuk menikahi Rahel. Kemudian dia ditipu tentang putranya Yusuf saat kakak-kakak Yusuf telah menjualnya kepada orang Ismail di Mesir. Alkitab berkata bahwa mereka membawa kepadanya jubah Yusuf yang dicelupkan ke dalam darah dan bertanya kepadanya, apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak? Faktanya, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Kita telah melihat ini berkali-kali dalam Alkitab. Daud misalnya, ketika dia menanam dosa dan melakukan perzinahan dan membunuh, terjadilah di rumahnya bahwa putrinya diperkosa oleh kakaknya. Amnon melakukan perzinahan dengan Tamar, dan pedang tidak pernah pergi dari rumahnya dan putranya Absalom tewas dalam pemberontakan melawan ayahnya, terbunuh oleh pedang. Sebab Jadi itu ini apa yang sangat ditabur serius, orang itu juga yang akan dituainya, menuai. yang akan dituainya. Tetapi saya percaya bahwa ini agak berbeda dari hukum kekal atas dosa. Tepatnya ini tambahan selain hukuman kekal dan bahwa saudara ayat membuat kami berpikir dan pemirsa terkasih berpikir bersama kami bahwa kita menabur entah kita mau atau tidak. Saya menabur dengan apa yang saya lihat, saya menabur dengan apa yang saya katakan, saya menabur dengan segala keputusan yang saya buat. Jika aku menabur yang baik, aku akan menuai yang baik. Jika sebaliknya, Benar, aku akan menuai yang buruk. benar. Ayat berikutnya yang Anda rujuk, ayat Ayat 11. 11. Ya, ia berkata orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Ini adalah ayat yang sangat bagus. Bahkan orang bijak berkata kepada kita, saudara ayat, bahwa bagi banyak orang kekayaan materi terkadang memberi mereka semacam kepercayaan diri yang meningkat untuk Membanggakan membanggakan diri. diri mereka sendiri. Jadi, karena saya menyombongkan diri saya sendiri, saya merasa bahwa saya mengerti segalanya, menganggap dirinya bijak, dan ini adalah masalah di mana seseorang merasa bahwa dirinya bijak. Sementara seseorang lain mungkin miskin dalam hal keuangan, tetapi dia memiliki pengetahuan spiritual. Pencarian. Pencarian, kami ingat misalnya Naaman, orang Aram yang kaya, tetapi ia menderita kusta. Ya, Panglima tentara Aram, dan gadis tawanan yang bekerja di rumahnya, seorang Yahudi, ia miskin, tetapi ya, gadis itu memiliki pengetahuan, iya. ia bijak, dan dia layak menyarankan majikannya untuk mendorong tuannya pergi kepada umat Allah. Karena ada seorang nabi di sana, Elisa, yang menyembuhkannya dari Saya penyakit juga teringat kustanya. akan Firaun. Firaun yang tidak tahu apa yang harus dilakukan mengenai masalah yang akan datang ke Mesir, tetapi pengetahuan ada pada Yusuf. Yusuf datang sebagai Benar tawanan sekali, dan budak juga. benar. Jadi pengetahuan menghilang dari Firaun, orang bijak. Sementara Allah memberikan pengetahuan kepada Yusuf, orang Ya, miskin. benar. Dan kita bisa menambahkan sebuah ide saudara ayat. Jangan sampai seseorang dari pemirsa berpikir bahwa Tuhan menentang kekayaan. Benar. Tidak. Masalahnya bukan tentang kekayaan materi, tetapi masalah yang lebih penting. Apakah saya kaya dalam hubungan saya dengan Tuhan? Ada banyak orang memiliki kekayaan materi. Ini tak salah. Tetapi apakah saya kaya akan perkara-perkara Tuhan? Memiliki pengetahuan? Ini poin penting. Benar. Dosa adalah menyingkirkan Allah, Benar menaruh sekali. kepercayaan saya pada apa yang saya miliki bukan pada Tuhan. Benar. Kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat dan saya mendorong Anda selama rehat jika Anda memiliki pertanyaan ataupun pernyataan, kirimkan pada kami dan kami akan menyambut pertanyaan Anda. Kami akan segera kembali. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Dia yang miskin secara harta, tetapi kaya dalam imannya, dapat mendengarkan kesaksian orang kaya dan mengenali bahwa itu kosong dan hampa, serta tidaklah realistis. Bahkan jika itu benar, seringkali itu akan kekurangan ketajaman dan pemahaman yang baik tentang hal-hal rohani untuk dipelajari dan dikenang sehari-hari. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya ingin tahu maksud ayat siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Keberuntungan atau kemakmuran seperti apa?
Dia yang menutupi dosa-dosanya tidak akan makmur untuk dibenarkan. Dibenarkan. Ya, dibenarkan di hadapan Allah karena prinsip ilahinya adalah jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selama saya melakukan dosa dan tidak mengakui di hadapan Tuhan dan saya tetap diam tentang hal itu berusaha menyembunyikannya dan itu sudah cukup bagi saya bahwa orang tidak mengetahuinya. Saya tidak pernah bisa dibenarkan di hadapan Allah dan dosa akan terus mengejar saya. Daud berbuat dosa lalu menyelesaikan hal itu dan menikahi istri Uria dan memecahkan masalah itu. Namun berbulan-bulan kemudian Tuhan datang kepadanya dan ketika ia berbicara tentang pengalaman itu, ia berkata, selama aku berdiam diri tidak mengakui dosaku, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Jadi saya bertanya mengapa saya harus tetap berada dalam kepahitan ini. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi aku berkata dosaku kuberitahukan kepadamu. Jadi ketika ia mengakui dosanya, Tuhan mengampuni kesalahan dosanya. Jadi prinsip ilahinya adalah bahwa dia yang menutupi dosa-dosanya tidak akan pernah berhasil. Dosa akan terus mengejar dia dan Apakah hati pengakuan suatu nuraninya. keharusan? Tidak hanya mengakuinya, tapi siapapun yang mengakui dan meninggalkan semua itu, Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu cara yang mungkin tampak bagus, mungkin. Jadi saya punya masalah dalam batin, punya dosa. Ya. Dan mungkin mengakui dosa ini akan menyebabkan masalah bagi saya. Jadi saya akan pergi melakukan beberapa pekerjaan terhormat. Ya. Saya membangun sekolah, panti asuhan, saya akan membangun apa saja. Dan semua ini akan diperhitungkan bagi saya. Mungkin ini akan menyeimbangkan hal-hal buruk yang ada dalam diri saya. Apakah saya harus mengakui yang akan menyebabkan masalah? upah dosa bukanlah perbuatan baik. Upah dosa adalah maut. Tapi apa masalahnya Ini dengan adalah satu perbuatan baik, keharusan Dr. bahwa Faiz? pelaku dosa bersembunyi di dalam darah korban sempurna yang membersihkan dari segala dosa. Iya, tapi apa masalahnya dengan perbuatan baik? Perbuatan baik adalah terhormat. Apa masalahnya? Tak ada masalah dengan perbuatan baik, tapi bukan untuk pembenaran, untuk membenarkan orang berdosa. Tapi perbuatan baik adalah untuk membuktikan sifat sejati dari iman yang ada di hati. Karena iman yang ada di hati ditunjukkan dalam praktik perbuatan-perbuatan baik. Tetapi orang berdosa dibenarkan oleh iman, hanya iman yang menyelamatkan dan hanya iman yang membenarkan dan hanya iman yang memurnikan. Percaya pada apa yang disediakan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Namun iman yang menyelamatkan dan membersihkan tidak pernah bisa sendirian, tapi harus disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan baik membuktikan kebenaran iman. Jadi tangan harus dibersihkan dahulu melalui karya Kristus di kayu salib, iman lebih dulu untuk Ya. dibenarkan di hadapan Allah melalui karya Kristus di kayu salib, lalu perbuatan-perbuatan baik keluar dari hati yang bersih sehingga Tuhan menerimanya. Ya, Itulah dan maksud tidak Anda. hanya untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Saya berdosa terhadapnya dan saya mengakui di hadapannya. Tapi saya mengaku dan meninggalkannya. Itu berarti menghasilkan buah yang lain untuk pertobatan. Pertobatan tidak berarti bahwa saya mengakui dosa. Pertobatan adalah bahwa saya mengaku dosa dan saya mengubah arah. Jadi saya meninggalkan dosa-dosa yang biasa saya lakukan. Benar. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Seperti orang pergi ke dokter. Dan dokter berkata kepadanya bahwa Anda memiliki penyakit dalam dan memintanya untuk melakukan ronsen tertentu. Ia tidak bisa pergi begitu saja lalu pulang dan berterima kasih pada dokter. Ia harus pergi ke dokter dan menyingkirkan penyakitnya. Saudara Ishak, kita ke ayat 15, sebuah pembicaraan tentang singa. Ayat 15 dan 16, seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Mohon penjelasan Anda. Ini adalah pembicaraan bagus yang memiliki makna harfiah serta praktis dalam kehidupan nyata dan memiliki makna spiritual. Singa mengaum dan beruang menyerang ketika mereka lapar. Dan dia ingin mengatakan bahwa ketika orang yang memerintah atas orang miskin adalah orang jahat. Dia mengambil kebaikan orang-orang untuk keuntungannya sendiri. Iya, Saya percaya saudara ayat bahwa sejarah ras-ras dan bangsa-bangsa sejak awal sejarah sampai zaman kita sekarang mengatakan demikian. sungguh, iya. Bahwa para pemimpin berusaha merampok rakyat untuk keuntungan mereka Benar. sendiri dengan satu atau lain cara. Dengan apa yang disebut uang politik, apa yang disebut korupsi ekonomi, apa yang disebut korupsi rezim, dengan banyak nama. Semua label ini mengatakan bahwa ini adalah sifat kemanusiaan karena keberadaannya jauh dari Tuhan. Namun kebenarannya adalah bahwa suatu hari akan tiba ketika Kristus akan memerintah atas dunia ini. Orang-orang akan melihat prinsip-prinsip yang berbeda. Semua sistem manusia tidak berguna sampai saat Kristus datang. Kristus telah menunjukkan kepada kita sistem pemerintahnya ketika dia datang ke bumi dalam rupa manusia, dalam gambar kerendahan hati. Ketika dia mengajar kita melalui hidupnya, tidak hanya melalui firman-Nya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan gembala yang baik tidak mengorbankan domba-dombanya agar ia hidup.
Ia tidak memerah susu domba sehingga ia menghasilkan uang dari mereka. Tetapi gembala yang baik dalam Yohanes 10 menyerahkan nyawanya bagi Bagi domba-domba domba-domba. dan Kristus melakukan itu. Benar. Ia tidak hanya mengatakan itu, tetapi ia melakukan ini melalui kayu salib. Jadi kini sejujurnya, prinsip-prinsip yang berlawanan dari pemikiran seperti itu harus kita lihat di gereja Allah. Dan itulah sebabnya setiap orang yang memiliki pelayanan dan peran terkemuka dalam gereja Tuhan, ia harus mendengarkan dengan sesama firman Allah dan perkataan Rasul Petrus. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu atau bersikap dominan atas orang-orang. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan dan jangan mencari keuntungan. Melayani Tuhan bukanlah memerintah atau mendominasi atas orang-orang. Bukan orang di atas dan di bawah mereka, tetapi sebuah pelayanan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Itulah yang Rasul Yohanes katakan. Sebelum Anda Tapi melanjutkan, itu menarik perhatian silakan. saya bahwa ia menyamakannya dengan singa. Singa yang Benar. mengaum-aum. Tapi Anda telah menyebutkan bahwa pemimpin yang dihormati bukanlah singa yang mengaum tetapi seorang gembala. Gembala. Ada perbedaan, kita bahkan melihatnya dalam komunitas gereja. Ada pemimpin, karena mereka telah menyimpang dari jalan yang benar, mereka benar-benar seperti singa. Mereka melahap, menginjak orang-orang. Hanya sedikit yang punya Iya, karakter gembala. tapi itulah sebabnya dia mengatakan seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, dia tidak memahami. Dan adalah seorang yang sangat menindas. Dan pada faktanya berlaku tidak hanya untuk kepala negara, tetapi juga untuk manajer dan pemilik perusahaan. Dan prinsip ini ada dalam kehidupan bahwa orang yang mendominasi dengan cara ini, orang-orang pada akhirnya berbicara menentang dia di belakang punggungnya. Sebenarnya ini merugikan dia dan perusahaannya dan dia sebagai manajer. Tanpa dia tahu, mungkin mereka muncul di hadapannya secara berbeda dan sebenarnya. Tetapi kasih, memberi, dan keinginan untuk berbagi dan kerendahan hatian adalah berkat yang sangat besar. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Sebuah prinsip umum bahwa dia yang hidup dengan tangan yang bersih, Tuhan memberkatinya di dunia. Ini adalah sesuatu yang normal, yang berlaku baik bagi orang saleh maupun orang Benar, jahat. Ini benar, berlaku untuk semua orang, baik orang percaya atau tidak. benar. Pembicaraan yang sangat bagus. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Pertanyaan dari ayat pertama di pasal 29. Dia berkata, siapa bersih tegang leher walau telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Apa arti ayat ini? Ya, kita perlu berhenti di ayat ini. Ayat ini mengatakan pada saya bahwa kesabaran Tuhan bukan tanpa batas. Dan bahwa masa kasih karunia Allah akan berakhir. Dan bahwa pintu kasih karunia akan terus terbuka tapi waktunya akan tiba ketika pintu akan ditutup. Dan peringatan yang disampaikan Rasul Paulus pada kita dalam surat pada jemaat di Roma bagi orang berdosa, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan, tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuhan berusaha dengan kasih karunia dengan orang berdosa, tapi jika ia mengeraskan hatinya dan menegarkan tengkuknya dan tidak mau menanggapi, Tuhan tidak akan terus memberinya kesempatan selamanya. Waktunya akan tiba dan itu sudah berakhir. Setiap orang harus tahu waktu lawatannya. Jika waktu lawatannya selesai, kasih karunia Tuhan tidak akan terus bergulat dengannya selamanya dan mungkin hidupnya berakhir. Benar, dan orang yang remuk hati dan datang kepada Tuhan akan disembuhkan. Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Tetapi barang siapa akan diremukkan setelah itu di hadapan penghakiman Allah, ia tidak memiliki kesembuhan. Saudara Ishak dalam ayat 5, pasal 29, orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Yang menjilat, apa yang salah dengan yang menjilat? Saya percaya, seperti yang saya pahami dari Alkitab, bahwa ada perbedaan antara memuji dan menyanjung, dan antara menyemangati dan memotivasi orang lain. Ya, Alkitab menasihati kita untuk menyemangati. Jadi dia berkata, misalnya, hiburlah mereka yang tawar hati. Karena itu, hiburkanlah seorang kan yang lain, yang artinya saling menyemangati. Terutama ketika sesama saya melakukan sesuatu yang baik. Saya harus menyemangati dia saya harus untuk menyemangati itu. dia. Saya harus menyemangati dia untuk itu. Jujur, saya menyemangati dia agar dia terus melakukannya. Untuk memberitahu dia bahwa apa yang dia lakukan adalah benar dan Tuhan berkenan dengannya. Tetapi menyanjung atau memuji, saya pikir adalah kata yang dipahami dunia. Yang artinya adalah seseorang menyanjung orang lain, seseorang yang mengatakan kata-kata semanis madu. Ini serius. Dan saya percaya itu bukan karena persahabatan, kasih, dan kejujuran. Sehingga seseorang menyanjung yang lain, memujinya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ada bandingannya. Atau bahwa kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpamu. Namun ini terjadi.
Ketika ini terjadi, maka ia membentangkan jerat. Ya. Tentu itu terjadi. Kalau tidak, orang bijak tidak akan mengatakannya. Jadi ia mengatakan bahwa orang yang menjilat sesama yang terus mengucapkan kata-kata baik semanis madu. Dia mengatakan kepadanya kata-kata sanjungan atau bahkan jika itu adalah kata-kata yang benar tetapi penuh dengan kata-kata sanjungan yang sangat baik. Membentangkan jerat di depan kakinya. Bagaimana? Ia membuatnya besar kepala dan membuatnya angkuh. Dan inilah yang terjadi dengan Herodes. Rakyatnya bersorak, ini suara Allah. Dan bukan suara Dan bukan manusia. suara manusia. Mereka hanya membuatnya besar Kisah Para kepala. Rasul pasal 12 Karena negara tepatnya. mereka dipasok dengan makanan oleh rajanya sendiri. Jadi dia besar kepala dan menganggap dirinya dewa. Jadi Tuhan menamparnya. Benar. Bagaimana ini bisa terjadi dalam komunitas gereja? Biarkan saya melepas Ya. pekerjaan, karyawan, dan manajer. Bagaimana ini terjadi di komunitas gereja? Sayangnya itu terjadi. Terkadang karena adanya kedangkalan rohani tentang Alkitab dan ini tersebar luas. Saya dapat melakukan sesuatu yang secara rohani sangat sederhana. Bahwa tampaknya di mata banyak orang sederhana atau dangkal seolah-olah itu adalah hal yang tertinggi. Jadi mereka mengatakan kata-kata yang merupakan sanjungan, kekaguman, dan pujian. Wow, itu sangat bagus. Terkadang Anda mendengar kata-kata yang sangat aneh. Dia memberitahu Anda bahwa pelayanannya wow. Itu adalah khotbah yang menakjubkan. Itu adalah sesuatu yang tak tertandingi. Pembicaraan semacam itu bukan lagi dorongan semangat dan ada di luar jangkauan gaya Alkitab Kristen yang kita kenal. Perkataan seperti ini merugikan pendengarnya. Dan terkadang hal-hal ini menyebabkan Dia menjadi sombong. dia menjadi sombong. Tepat. Ia tidak mau mendengarkan siapapun. Anda bahkan mungkin menemukannya setelah itu dapat memiliki pengikut yang membentuk kelompok atau mereka mewakili. Ya, tapi kita harus Ini adil, adalah Saudara sebuah Ishak. masalah. Dr. Faiz setuju dengan kita dalam hal ini bahwa kita ingin membedakan antara dorongan semangat dan Ya. sanjungan. Janganlah kita menyangkal bahwa dorongan semangat itu baik dan diperlukan. Ya. Jadi jika seorang pemuda, pemula, dan dia berdiri melakukan perenungan acara pendalaman Alkitab dan mengutarakan sebuah ide, kita harus menyemangatinya. Ya. Tapi seringkali kita dengar orang berkata, jangan menyemangati dia, bisa-bisa. Ia Ia menjadi menjadi sombong. Dan dia akan menganggap dirinya hebat. Ya, tapi Alkitab menyuruh saya Ya. untuk menyemangati sesuatu yang baik. Ya. Atau apakah saya salah Tidak, paham dalam tidak, pembicaraan sangat ini? tepat. Namun saya sebagai seorang muda yang menerima dorongan semangat, saya juga harus sedikit bijak. Sehingga saya tidak merasa saya telah paham. Benar, Yosua biasa pergi berperang dan Ya. memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan dia kembali ke posnya di Gilgal. Benar. Karena Gilgal adalah tempat penilaian diri dan penghukuman. Jadi jika Tuhan memakai saya dalam pekerjaan yang berhasil dan saya menemukan sesama saya menyemangati, amin, terima kasih atas dorongannya. Tetapi saya harus kembali kepada Tuhan dan mengatakan pada Tuhan untuk menjaga saya dari kesombongan. Dia akan mengajari saya untuk merendahkan diri dan sujud di hadapannya. Sewaktu ketika Yosua tidak pergi ke Gilgal, kemudian masalah terjadi dan ia dikalahkan dekat Ai. Benar. Karena ia lupa untuk kembali ke Gilgal. Walau Ai sebuah kota kecil. Kecil. Terima kasih, Tuhan memberkati pembicaraan yang bagus. Kita telah di akhir episode. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Hal yang paling saya pelajari adalah saling menyemangati baik dilakukan di antara kita, tetapi saya juga harus menguji kata-kata ini dan membawanya di hadapan Tuhan sambil berlutut setiap harinya. Benar, bagus sekali. Saya harus memperhatikan jika seseorang menegur saya berkali-kali, saya harus memperhatikan teguran ini dan kembali kepada Tuhan mengenai ini, tetapi tidak mengeraskan hati saya dan berpikir bahwa saya benar dan saya akhirnya menemukan diri saya jatuh terpuruk. Benar. Bahwa ketika terjadi perilaku yang tidak memuliakan Allah atau dosa, saya harus segera mengakuinya sehingga saya akan sukses dalam hidup saya dan kembali ke persekutuan sehingga kesaksian saya bersinar di hadapan orang-orang yang mendengarkannya. Benar. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Pemirsa terkasih, pesan Tuhan bagi saya dan Anda hari ini adalah siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Jika Anda menelaah diri sendiri dan menemukan Anda tidak baik, jangan diam. Jangan simpan kejahatan. Memelihara hal aneh ini dalam dirimu akan menghancurkan hidupmu. Datanglah ke hadapan Allah dan akuilah dosa-dosa di hadapannya. Dialah satu-satunya yang ketika Anda menjadi telanjang di hadapannya akan menyelimuti Anda. Tetapi ketika dia menutupi Anda, dia akan menutupi Anda dengan tudung yang kekal, yang disebut jubah kebenaran. Jangan berdiam karena dosamu. Daud berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Tetapi datang dan curahkanlah itu di hadapannya. Curahkanlah hatimu di hadapannya. Datanglah dengan jerih payahmu, dengan segala yang menguasaimu, dengan segala yang memperbudakmu, dan harapkan darinya perubahan yang sejati dan hati yang baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu.
غطيتك من كل ذنوبك ومحيت شرك وعيوبك، غطيتك من كل ذنوبك ومحيت شرك وعيوبك، وبدمي فديتك ولقيتك، ده انت ابني الغالي وحبيتك، ده انت ابني الغالي وحبيتك، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. حبيتك وكسرت قيودك وشفيت جرحك وكسورك، حبيتك وكسرت قيودك وشفيت جرحك وكسورك، سيدت حواليك وحميتك من يد عدوك، نجيتك من يد عدوك، نجيتك، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.